Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita coba bagikan bagaimana cara menginputkan atau mendaftarkan secara manual peserta didik baru di Dapodik 2027. Ya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe dulu. Kita di sini membahas masalah Dapodik, tentang seputar Dapodik ya. Dan kita juga kadang membahas masalah printer yang error atau yang rusak. Oke, langsung saja untuk cara penginputan atau pendaftaran peserta didik baru di secara manual di Dapodik 2027 atau di SP Datadik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita login dulu ke SP Datadik ya. Login ke SP Datadik seperti ini, sp.datadik.kemendikdasmen.go.id, atau bisa kalian login juga melalui portal Kemendikdasmen.go.id seperti ini ya. Seperti ini di dashboard Dapo Kemendikdasmen, dan masuk ke sini ya, masuk ke login sekolah ya, masuk ke login sekolah seperti ini. Nah, kita secara otomatis diarahkan ke SP Datadik seperti ini. Ya, bagi pemula teman-teman operator pemula, kalian jangan di-skip videonya supaya kalian paham ya bagaimana cara penginputan secara manual peserta didik baru. Oke, setelah seperti ini kita bisa login dulu ya. Kita login dulu dan kita masukkan email kita dan passwordnya, lalu kita masuk. Kemudian kita seperti biasa masukkan kode autentikasinya. Oke, kita tunggu sampai berhasil login. Nah, kalau sudah login seperti ini di SP Datadik ya, kita langsung pergi saja ke aplikasi seperti ini ya. Kita langsung pergi saja ke aplikasi. Kemudian kita masuk ke PD baru atau peserta didik baru. Ini bagi yang ingin mendaftarkan siswa menggunakan peserta didik baru ya. Peserta didik baru kita mulai bisa masuk di sini. Dan kalau kita mau mendaftarkan siswa yang mutasi, yang pindahan dari sekolah lain, kita bisa masuk ke tombol mutasi seperti ini. Oke, karena kita fokus dulu untuk pendaftaran siswa baru secara manual, kita pilih tombol PD baru ini. Nah, di situ ada beberapa menu lagi ya, ada Dapodik, EMIS dan non Dapodik ya, atau EMIS. Jadi apabila kalian ingin mendaftarkan secara otomatis atau penarikan data, kalian bisa masuk ke Dapodik sini, tinggal masukkan keterangan yang diminta. Kemudian kalau melalui EMIS ya, kalau dari EMIS kita bisa masuk ke tombol atau menu EMIS ini dan memasukkan data sesuai yang diminta. Oke. Kita fokus ke penginputan manual ya, ke pendaftaran manual siswa. Kita pergi ke sini, non Dapodik atau EMIS. Jadi seperti ini tampilannya ya. Kita mulai menginputkan mulai dari nama lengkapnya ya. Kita masukkan nama lengkapnya dulu. Oke. Jadi kalian isikan saja sesuai dengan identitas siswanya ya. Dan yang perlu diperhatikan dalam penginputan ini adalah pastikan datanya sesuai ya. Karena kalau kapan itu berbeda dengan atau salah ketik, itu sangat fatal, nanti kita akan kerepotan di hari-hari yang akan datang. Oke, setelah nama lengkapnya kita isikan jenis kelaminnya. Kita di sini tinggal kita pilih saja. Kemudian masukkan nomor KTP-nya juga ya, NIK-nya, NIK-nya. Minta maaf di sini kita sensor atau kita blur supaya karena untuk menjaga data peserta didik ya. Kita masukkan NIK-nya. Dan pastikan yang kalian inputkan sesuai dengan nomor sesuai dengan ada di kartu keluarga dan di akte kelahiran ya, seperti itu. Jangan sampai ada perbedaan karena itu sangat fatal nantinya. Kemudian di bawahnya situ ada tempat lahir, masukkan sesuai dengan tempat lahir yang ada di kartu keluarga atau di akte kelahirannya. Kemudian di bawahnya itu ada tanggal lahir ya.
Ya, kita tinggal masukkan saja tanggal lahir sesuai yang ada di akta atau di kartu keluarganya. Di bawahnya itu ada ibu kandung ya, tinggal kita masukkan sesuai dengan di kartu keluarga atau di akte kelahiran. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita bagian sekarang agamanya ya, agama, masukkan juga agama. Di situ sudah ada pilihan, tinggal kita masukkan saja. Dan sampai kalian salah ya dalam penginputan, jadi harus teliti dalam penginputan ini. Kemudian kewarganegaraan secara otomatis, kemudian di situ alamat ya, di situ bawahnya lagi desa. Nah, di bawah situ provinsi, kabupaten, terus kecamatan, itu biasanya sudah terisi secara otomatis ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di situ ada rombongan belajar. Ya, ini rombongan belajar tujuannya ya, kalian memasukkan di kelas 1 bagi yang SD ya. Kalau PAUD ya berarti situ kita masukkan kelas A ya kalau untuk PAUD. Kalau untuk SD berarti kita masukkan kelas 1 atau rembel 1. Kalau untuk PAUD berarti dia masukkan di kelas A atau kelompok A. Kemudian setelah kita inputkan semuanya sudah beres, kita jangan lupa kalian periksa kembali ya, kita teliti kembali dari namanya. Yang paling penting itu nama dengan nomor NIK dan nama ibu kandung, itu sangat penting. Kemudian tanggal lahir, tempat lahir itu jangan sampai salah karena kita akan kesulitan nanti untuk mengeditnya lagi. Kemudian jenis kelaminnya juga perhatikan semuanya ya. Kalau sudah, kita tinggal tekan tombol simpan ya, kita tekan tombol simpan. Nah, di situ ada keterangan simpan peserta didik berhasil ditambahkan ya, seperti itu. Kita tinggal klik OK. Ya, setelah itu kita bisa cek di bagian antrian ya. Di atas itu sudah ada tombol antrian untuk memastikan siswa tersebut, siswa yang sudah baru-baru saja kita daftarkan. Kita bisa cek di sini di antrian. Kita reload. Kita masuk ke antrian lagi ya. Kita mana tadi antriannya? Sini. Nah, ini sudah masuk ya antriannya. Nama yang sudah atau siswa yang baru saja kita inputkan tadi sudah masuk di antrian, dan sekarang kita tinggal menunggu konfirmasi atau approve dari operator dinas ya. Tinggal menunggu approve dari operator dinas. Bisa juga kayak kita langsung menghubungi secara langsung operator dinas apabila teman-teman yang mengetahui atau ada kontak dari operator dinas, bisa kalian langsung hubungi operator dinasnya untuk meng-approve atau menyetujui siswa yang baru saja kita daftarkan. Oke, seperti itu ya untuk cara pendaftaran secara manual. Dan ini ya, saya ingatkan bahwa untuk penginputan secara manual di Dapodik 2027 ini hanya bisa untuk siswa yang sama sekali belum terdaftar di Dapodik ya. Jadi untuk siswa yang sama sekali belum terdaftar di Dapodik, kita bisa inputkan secara manual di sini ya. Apabila siswa tersebut sudah pernah terdaftar di Dapodik, maka kita tidak bisa lagi untuk menginputkan secara manual. Dan yang harus kita lakukan adalah tarik data atau bisa melalui kita kembali dulu ya. Bisa melalui sini Dapodik ini, bisa kita melalui tarik data seperti ini ya. Kita tinggal daftarkan secara otomatis ya. Untuk tarik datanya sudah saya pernah buatkan tutorialnya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi video ini atau di akhir video ini. Jadi seperti itu, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.